masih sambil nyapa-nyapa nggak apa-apa ya Mbak Iya, Janet? iya, boleh. Hai Ega. Ega ini salah satu penggemar dari B3, grup vokal aku, dan dia rajin juga ngamatin kegiatan kita secara personal. Lima tahun Gajah Mada FM semakin mempesona. Para mitra setia, kita sudah terhubung dengan Widi Mulia ya. Hai Widi, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Nah, nih. Hai, koneksinya. Tadi barusan kayak hang gitu. Halo, sekarang udah jelas? Udah masuk. Yeah. Hai Widi, apa kabar? Baik, Janet, kamu gimana? Wah, fine. Gimana di masker ya di dalam ruangan juga ya kamu? Harus dong, biar apa namanya tetap menjaga diri ya nggak sih? Betul, equipment-nya juga jadi safe ya buat nanti dipakai sama penyiar berikutnya ya. Nah, iya, karena kan abis ini semprot-semprot, pakai masker juga tetap harus ya. Oke, Widi, gimana kabar di rumah? Suami, anak-anak semua stay safe, healthy? Baik, terima kasih. Aku mau dibilang baik-baik sebenarnya was-was, mau dibilang kalau ditanya gimana sehat-sehat, tapi tetap ada sedihnya karena kehilangan beberapa sahabat beberapa hari belakangan ini gitu ya. Dan buat aku yang penting sekarang bagaimana kita bisa ambil kebaikan dari situasi ini dulu deh gitu. Karena kita juga harus jaga diri juga kan. Jadi gimana di sana? Aduh, di Semarang kasusnya juga masih ini ya, masih persebarannya di mana-mana. Tapi kita tetap diberi kekuatan lah, diberi kesehatan, tetap jaga prokesnya gitu. Ya ada teman-teman yang silih ganti juga, ada kabar duka juga. Tapi mari kita sama-sama perangi ya dari kita sendiri dulu ya kan ya. Oke. Paling nggak kali ini kita bisa ngobrol, semoga bisa sejenak berpikir yang senang-senang dulu, ya, supaya kita juga akhirnya jadi lega, sejenak deh paling tidak, karena saya tahu pasti nggak mudah untuk bisa senang-senang aja di saat seperti ini. Ya. Gitu. Sedikit mengalihkan perhatian sebentar ya, untuk dapat penyegaran, kesegaran mind and soul gitu. Betul sekali. Oke. Widi, ini ada single baru ya kan? Yang sudah diluncurkan begitu. Nah, ini boleh cerita dikit dong single baru ini? Single ini judulnya Penguasa Paling Sederhana. Jadi lagu ini yang nulis itu Freza dan saya. Jadi Penguasa Paling Sederhana ini sudah diciptakan dari 2019 dan baru direkam memang di 2021 kemarin awal. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi memang ketemu di teater, pertunjukan teater, lalu lagu-lagu yang dia buat kok bagus-bagus. Lalu akhirnya kami sepakat untuk yuk kita berkarya bersama, kolaborasi, dan memang Reza ini kan dibilang pendatang baru, tapi dia juga cukup banyak karyanya dan pergerakannya cukup cepet nih gitu. Dia lebih muda dari aku ya, jadi aku suka bercanda bilang nih anak gitu. Jadi ini anak muda dan aku senang banget dia punya karakter, dan akhirnya aku bilang aku pengen bikin lagu untuk perempuan. Nah sekarang aku pengen tahu sudut pandang kamu ke perempuan itu seperti apa gitu. Nah akhirnya kami ketemu di rumah waktu itu, sempat mempertanggungjawabkan karya itu bersama, dan akhirnya aku bilang aku boleh kotak-katik ya, karena buat aku ini tetap harus perempuan gitu, dari segi melodinya, dari segi liriknya gitu. Walaupun akhirnya apa yang si judul Penguasa Paling Sederhana itu memang dalam liriknya itu tuh memang udah dibuat sama Reza tuh, dan aku suka, keren nih gitu. Jadi
begitulah lagu ini sudah tercipta tahun 2019 dan menurut aku walaupun pandemi ini kayaknya belum kelihatan ujungnya gitu ya, tapi saya senang bahagia bisa paling tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan bakat saya gitu ya, dan akhirnya bisa dirilis. Ini satu hal yang gak mudah banget, tapi orang-orang di sekeliling aku baik-baik dan semuanya tuh menaruh apa ya, semangat gitu untuk bisa rilis. Oke, berarti sebelum pandemi 2019 luncurnya direkamnya Februari 2021 ya? Yes, betul, betul. Jadi ketika dari 2019 ke 2021 itu masih gini loh, masih perlu nggak sih nih gitu aku rilis gitu, karena buat saya begitu udah berkeluarga, begitu udah nyaman gitu loh, tuh kayaknya sebenarnya ini tuh hal yang nggak terlalu penting lagi gitu. Maksudnya diluncurkan atau tidak, saya tetap berkarya tuh kayaknya nggak perlu orang tahu juga, kayaknya saya bahagia-bahagia aja. Cuma ternyata enggak. Ternyata saya pengen menularkan semangat ini ke yang lain gitu ya. Nggak usah merilis sebuah lagu yang kapasitasnya dalam saya sebagai penyanyi. Kayak saya memberikan pesan banyak hal sebagai ibu, terus membagikan cerita sebagai misalnya penyuka olahraga, itu aja sering dapat feedback yang baik gitu, dan mereka seneng kalau bisa relate sama apa yang saya bagikan. Apalagi saya jadi penyanyi itu kan dari kecil gitu, kalau sampai nggak mengeluarkan atau itu rasanya saya berdosa gitu, dosanya sama ibu saya yang dulu support gitu. Dan akhirnya lucunya lagu Penguasa Paling Sederhana ini mencakup semua pesan itu. Betapa saya berterima kasih sama orang tua, terutama ibu gitu ya, dan betapa saya berterima kasih juga kepada sesama perempuan yang selama ini membuat saya akhirnya mau jalan terus, memberi semangat lagi untuk bukan hanya ada ya, tapi maksudnya hadir dan berbuat sesuatu gitu. Karena aduh, sedih bisa mengharukan sih kalau cerita-cerita bahwa banyak sekali yang di luar sana gitu ya, sama perempuan terutama, yang masih memerlukan semangat dan dukungan dari kita gitu, bantuan dari kita. Bahkan hanya tentang membuat mereka percaya diri aja, itu tuh sebenarnya bukan hal yang mudah gitu. Jadi buat aku lagu ini akhirnya penting untuk dirilis, Penguasa Paling Sederhana. Dan ini apa ya? Hai Mbak Jana, ya gimana? Berarti pengen mengajak kaum perempuan semuanya ya, bahwa apapun yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan gitu. Kita bisa kok menjadi mengalahkan kondisi yang ada, bahkan sekarang event pandemi gitu ya. Kita tetap bisa berbuat sesuatu, kita bisa menguasai gitu ya, sesuai dengan apa kemampuan kita masing-masing gitu. Yes. Di sini Penguasa Paling Sederhana itu sangat luas artinya. Kalau buat saya pribadi, saya senang begitu dengan Penguasa Paling Sederhana itu. Kalau misalnya ada orang yang, waduh, gitu banget, emangnya perempuan itu penguasa misalnya gitu ya. Saya senang banget tuh kalau ada orang yang misalnya jadi pembicaraan gitu. Karena sebenarnya yang saya maksud sih sebenarnya sederhananya itu di sini adalah kita tuh, kalau kita tuh bisa menguasai diri sendiri gitu, itu kan dari ukuran yang paling sederhana, itu tuh kita bisa melakukan apapun gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan siapapun di sekeliling kita gitu. Jadi sebagai wanita yang penting diketahui adalah kalau kita bisa kuasai diri sendiri, kalau kita bisa percaya diri, kita bisa tekun, apapun kita bisa raih. Apalagi dengan dukungan orang-orang tercinta di sekeliling kita gitu. Nah akhirnya bukan tidak mungkin ketika kita sudah menguasai diri sendiri, kita bisa menguasai apapun yang kita mau. Nah, dalam hal ini beberapa perempuan yang saya kenal gitu ya, mereka tuh sangat-sangat luar biasa kuat, sangat luar biasa berpengaruh, dan mereka tahu gitu bahwa di dunia yang masih patriarki ini gitu ya, mereka tuh nggak berhenti jadi diri mereka, dan mereka tuh ya menanamkan kemuliaan aja dalam segala hal gitu. Dan saya merasakan ketika udah jadi ibu, betapa itu tidak mudah gitu. Tapi memang bukan tidak bisa. Jadi perlu sekali kepercayaan diri, perlu menguasai diri sendiri, tapi sedikit demi sedikit kita juga bisa bantu sekeliling kita, sesama perempuan yang mungkin gak seberuntung kita. Atau kita minta bantuan dari mereka yang bisa mengangkat kita pada saat kita lagi jatuh, atau kita memang lagi gak tahu mesti bagaimana gitu. Ya.
ini pesan untuk kaum perempuan yang benar-benar dari lubuk hati paling dalam seorang Widi Mulia ya. Ya, Betul sekali. Widi Ini kalau sudah tercipta dari 2019 loh. dan akhirnya bisa rilis, bisa dinikmati. Ini prosesnya butuh memakan waktu lama nggak untuk rekamannya gitu sampai akhirnya rilis? Cukup sebentar sebenarnya. Halo Ega, aku juga masih sambil nyapa-nyapa, nggak apa-apa ya Mbak Iya, Janet? iya, boleh. Hai Ega. Ega ini salah satu penggemar dari B3, grup vokal aku, dan dia rajin juga ngamatin kegiatan kita apa secara personal gitu. Jadi sebenarnya cukup cepat ketika ini berhasil direkam. Saya tinggal bikin beberapa skema nih gimana nih kapan mau dirilisnya, lalu emang agak mundur dari target. Tapi ini sih bisa terjadi karena memang dukungan aku tuh kan udah nggak punya tim besar ya, hanya ya aku dan ada satu orang yang benar-benar berarti banget mendorong aku terus. Dia namanya As gitu ya, dia nggak mau disebutin, tapi buat aku kalau nggak ada dia mungkin ini nggak bisa rilis seperti ini. Lalu ada beberapa nama lagi selain tentunya Freza, partner menulis lagu aku ini, lalu dibantu sama beberapa teman-teman musisi gitu ya. Aku tuh sampai nggak ketemu muka, sampai belum ketemu langsung gitu, tapi Freza misalnya, Mbak aku bikin lagu, aku boleh sebutin ya beberapa nama-nama ini ya. Boleh. Misalnya ada yang menata musiknya Freza sendiri, dia selaku music producer juga dan music arranger. Lalu ada yang menata vokal namanya Irfan, dia sibuk banget tapi begitu ada tanggal aku minta terus dia standby. Operatornya juga seharian aku bersenang-senang bersama dia, Aldi, terima kasih. Lalu ada keyboardisnya itu namanya Imam. Kalau Imam mungkin dia nonton, aku belum ketemu langsung nih. Lalu ada pemain bassnya Bayu, yang mastering dan mixing lagu ini ada Richard Benhart, thank you. Terus yang kalau Mbak Janet ngeliat fotonya yang bikin konsep fashionnya lucu seru itu, aku pengen urban, aku pengen ada tradisionalnya, tapi aku juga kepengen bahwa orang nggak lupa bahwa aku tuh sebenarnya bukan anak muda kemarin sore sih sebenarnya, jadi nggak boleh jadi terlalu tiba-tiba mendadak anak muda penampilannya banget. Tapi juga aku juga nggak mau juga ya kita dibilang mentang-mentang senior gitu ya, terus dibilang penampilannya itu outdated gitu. Jadi Camelia sama Rio membantu aku untuk bikin penampilan yang pas untuk penguasa paling sederhana ini. Terima kasih. Lalu ada siapa lagi nih? Desain grafis. Nah hari ini aku mau meluncurkan ini untuk pendengar Gajah Mada FM Semarang. Istimewa nih karena aku baru bisa bilang di sini gitu bahwa nanti aku akan meluncurkan video lirik. Jadi aku belum punya video musik, belum punya klip musik video, tapi aku punya video lirik, nanti akan ditayangin di YouTube channelnya Desa Sonos Fam. Gitu. Halo adik, aduh, liburan di rumah saja ya? Iya, nggak apa-apa dong. Iya, baiklah. Ini kalau lihat musiknya kan groovy gitu ya, pop-pop yang masih easy listening lah, masih pop ringan begitu ya. Memang begitu, memang pengennya begitu. Memang pengennya gini. Sebenarnya saat ini pengennya seperti itu, karena saya balik aja kalau saya jadi pendengar, saya pengen dengar musik yang yang sambil didengerin tuh sambil santai gitu. Mungkin berangkat dari AB3 awal dulu, musik kami itu cukup berat ya, karena memang misinya untuk festival. Jadi memang untuk diperdengarkan ke kuping internasional yang mungkin belum banyak kenal Indonesia. Nah, yang menetap adalah itu. Saya pengen tetap ada rasa membuminya ada. Artinya identitasnya itu dari Indonesianya itu harus ada gitu. Itu saya kuatin pada saat single sebelum ini, Wahai Kau Tuan. Waktu ngobrol sama Lale Ilmanino, saya bilang saya pengen tetap ada identitas getarannya itu down to earth, artinya Indonesiawi gitu. Nah di sini pun saya pengen ada itu, tetap saya benang merah tetap saya bawa gitu. Nah cuma memang saat ini maunya ringan, tapi nanti mungkin single berikutnya ketika kangen ya sama sebuah lagu yang memang harus disimak
secara istimewa, secara tertentu, mungkin saja berat gitu. Tapi kalau kali ini saya kepengen karena pesannya udah cukup berat, saya kepengen sambil didengerin dengan rasa yang ringan gitu. Oke, ya mudah-mudahan ya ini penikmat musik Indonesia yang udah kangen sama suaranya Widi ini bisa menikmati, bisa menerima. Amin. Semoga Mbak Janet bisa puter-puterin terus lagunya. Siap. Paling sederhana ini. Siap. Dan ini udah bisa dinikmati di ini ya, semua platform musik digital favorit kalian. Betul, sudah bisa. Dan nanti sore akan keluar di YouTube channel itunya, jangan lupa video liriknya. Hai Ibu Becky, ada Mbak Nita Peluakan. Iya, thank you yang sudah join ya. Itu yang nomor berapa? Nomor 3? Iya, betul. Dan bagus ini anakku nomor 3. Yang pertama Drew, yang kedua Widuri, yang ketiga Den Bagus. Ini siapa lagi nih? Ada Sophia Shop, Smiggle. Hai. Ya, dan buat saya ketika kita bisa dengar lagu ini di semua digital platform, terus mau nonton TV, aku pikir mau bikin video musik itu juga mau diputar di mana selain di YouTube channel mungkin ya, di YouTube channel kami gitu aku. Karena di TV aku masih belum ada channel apapun untuk bisa memperdengarkan atau mempertontonkan video musik atau si single Penguasa Paling Sederhana ini. Jadi saya pengen mudah-mudahan pendengarnya Gajah Mada FM gitu minta sering-sering puterin musik ini. Terus kalau mau lihat beberapa update-nya bisa follow Instagram aku @widimulia. Dan kalau mau lihat beberapa update video yang lebih panjang mungkin bisa ke YouTube channel The Sasonos Family, bisa di browse karena aku nggak punya YouTube channel sendiri, Widi Mulia. Terus apa lagi ya? Oh iya, nanti video lirik ini yang bikin ada anak muda nih, artis yang berbakat sekali, seniman berbakat sekali, namanya Reza Febrian, dan beberapa beberapa media sosial konten untuk promosi si Penguasa Paling Sederhana ini juga aku didukung sama Ciwang. Siapa lagi yang belum aku sebutin ya, karena tanpa mereka, kerjasama mereka, mungkin single Penguasa Paling Sederhana nggak akan bisa rilis gitu. Oke, baiklah. Semoga sukses. Nanti ditunggu video liriknya ya, berarti ya. Asik ya, nanti nonton ya. Yes, aku akan ingetin di Instagram aku. Hai Fani, hai Arneta. Terima kasih. Yes, halo semua pokoknya ya. Terima kasih yang sudah gabung, sudah nonton, sudah tahu ya lagu terbaru atau single terbarunya Widi Mulia. Silakan dinikmati. Kalau perlu kemana-mana selalu menyertai ya, biar semangatnya untuk menjadi penguasa paling sederhana juga tuh ada gitu ya. Jangan ragu. Pesan dari Widi apa ini? Sebelum kita udahan, pisahan, silakan apa yang mau dipesankan buat penikmat musik, buat semua para mitra setia pendengar Gajah Mada FM, silakan. Oke, penikmat musik, kita tahu ini saat yang paling tidak menyenangkan dan paling tidak satu hal baik yang bisa kita lakukan adalah mendukung sesama, menyemangati sesama. Dan kalau belum bisa menolong dengan skala besar, paling tidak kita berbuat baik ke diri sendiri. Kita banyak istilah yang baru yang aku sering dengar, memeluk diri sendiri itu juga penting. Saya setuju sekali. Dan mudah-mudahan dari kita bisa menyadari kita tuh tercipta mulia, kita tuh tercipta dengan segala banyak kekurangan kelebihan, tapi kita tetap kita punya kebaikan yang bisa ditanamkan ke yang lain, tapi jangan sampai lupa bahwa kita sendiri berdaya gitu. Dan mudah-mudahan dengan lagu Penguasa Paling Sederhana ini kita bisa tetap maju dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Selamat mendengarkan lagu Penguasa Paling Sederhana. Bukan harta dan tahta yang mampu taklukkan dunia, tundukkan semua mata tanpa kata,
menjalankan hari, selamat menjalani protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini bisa segera usai, kita bisa melihat ujungnya, kita bisa mengambil semua kebaikannya. Oke, baiklah. Sukses selalu untuk Widi Mulia. Stay safe, stay healthy bersama keluarga. Ditunggu karya-karya berikutnya ya. Thank you, Mbak Janet. See you next time, oke? Ya, oke, baiklah. Para mitra setia, sampai di sini serabi ya, seru-seruan bareng sama Widi Mulia.